Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Saya melanjutkan kajian kita, pembahasan berkaitan dengan adab dan pengagungan terhadap ilmu syar'i. Itu kajian terhadap risalah Khulasatu Ta'dhimil Ilmi. Kita masih dalam pembahasan di Al-Maqidu As-Sadis. Naam. Al-Maqidul Awwal Zaki, ma huwa? Biduni nadhar, tanpa ngelihat. Anta. Membersihkan wadah di mana ilmu itu bersemayam. Tathhiru i'a'il ilm. Yang kedua, Abul Aliyah. Ikhlasun niyah fihi. Mengikhlaskan niyah pada ilmu tersebut. Yang ketiga, Naufal. Ahsan, mengumpulkan tekad jam'u himmatin nafs alaihi, mengumpulkan tekad jiwa terhadap ilmu tersebut. Al-Maqidur Rabi' yang keempat, Aba Uwais. Risalah ini diringkas oleh Al-Mu'allif rahimah hafizahullah. Apa tujuannya? Salah satunya untuk mudah dihafal. Tayyib. Yang keempat apa? Anda? Nah, setelah sebelumnya Syekh meletakkan sebuah pembahasan, yaitu Jam'ul Himmah alaihi, mengumpulkan tekad terhadap ilmu tersebut. Kemudian diikuti dengan bab setelahnya, yaitu Sarful Himmah ila Al-Quran wa Sunnah. Kita palingkan ketekatan kita yang sudah ada tadi dalam jiwa hanya untuk ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kelima, Uzair belum datang waktu itu. Udah, apa yang kelima? Ahsan sulukul jadatil musilati ilaihi, menempuh kesungguhan, keseriusan yang dapat menghantarkan kepada ilmu tersebut. Kemudian kita masih dalam yang keenam, ya. Al-Maqidus Sadis, simpul yang keenam. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul ahammi fal muhim. Memperhatikan dalam mengambil bidang-bidang ilmu syar'i. Ilmu syar'i kan banyak. Perlu untuk kita memperhatikan bidang-bidang ilmu yang banyak itu dari sisi kita kedepankan yang paling penting, kemudian yang terpenting. Maknanya semuanya penting. Ilmu syar'i itu semuanya penting. Tapi di sana ada maratib, ada tingkatan. Dan kita perlu memperhatikan mana yang lebih dahulu dikedepankan. Yang perlu untuk dikedepankan terlebih dahulu. Kemudian di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, beliau menukilkan sebuah bait dari Ibnul Jauzi, min kulli fannin khutwa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'alal asrar. Pada setiap bidang ilmu itu ambillah, jangan kamu bodoh terhadapnya. Karena orang yang merdeka itu, jiwa yang merdeka itu, dia selalu berambisi atau dia selalu ingin untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat mendatangkan manfaat bagi dia. Nah, kaum yang tidak ridho terhadap dirinya sendiri untuk menjadi kaum rebahan. Nggak mau dia, anak pengen sesuatu yang berkelas bagi diri anak. Nah, terkhusus dalam bab ilmu. Kemudian dinukilkan sebuah ungkapan, atani anna sahlan dhamma jahla uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Atani, datang kepadaku bahwasanya Sahal ini nama orang, dhamma jahlan, dia mencela kebodohan. Apa yang dia cela? Jahlan di sini bisa bermakna kebodohan atau hal kaunihi jahilan. Maksudnya ya, dia mencela dalam keadaan dia itu jahil. Dia bodoh. Tapi nggak sadar kalau dia itu bodoh. Jahilun murakkabun. Telah datang kepadaku bahwasanya si Sahal ini mencela dalam keadaan dia itu bodoh. Uluman, apa yang dia cela? Ilmu-ilmu. Laisa ya'rifuhunna sahlu. Ilmu-ilmu yang Sahal itu tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Nggak bisa dia. Uluman, yaitu ilmu-ilmu, lau qaraha maqalaha, seandainya dia mau mempelajarinya, dia mau mengkajinya, niscaya dia tidak akan membencinya. Walakin ar-ridha bil jahli sahlu, akan tetapi sifat ridha, rela dengan kebodohan itu mudah. Mudah kan? Nggak perlu belajar, mau rebahan aja ya mudah. Mudah mana rebahan sama antum begadang ngapal ilmu.
Nah, hanya saja jiwa yang kerdil itu dia rela dengan kebodohan itu tadi. Karena jiwa hawa nafsunya yang rela kepada kebodohan tadi, dia ingin mencari pembenaran, dan ini tabiat dasar manusia. Ingin mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Dengan apa? Dia celah ilmu-ilmu tadi. Ngapain kita belajar, itu nggak perlu. Buang-buang waktu, nggak perlu. Yang penting, nah, sholat misalkan, yang penting begini, yang begitu. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mempelajarinya. Karena dua sebab. Ketidakmampuan itu karena dia memang tidak mampu, dan ini ma'dzur, mendapat udzur kalau memang tidak mampu, keterbatasan daya tangkap dan pemahamannya nggak nyampe ke arah sana. Misalkan orang-orang awam, yang awam sekali memang, alhamdulillah ala khair, di atas kebaikan, ibadahnya yang wajib dia lakukan, arkanul Islam. Cuman kalau antum aja untuk ke derajatnya para penuntut ilmu syar'i, misalkan yang menghafal matan atau hadir kajian secara rutin misalkan, atau memahami ilmu-ilmu alat, nahwu, usul fikih dan yang lainnya, nggak mampu memang, bukan kelasnya. Dan ini ma'dzur, tidak memiliki daya tangkap ke arah sana, seperti misalkan bapak-bapak, ibu-ibu yang, nah, ini ma'dzur. Yang kedua, ketidakmampuan itu karena sebab taksir, sifat meremehkan, i'rad, meremehkan, menyepelekan, nggak perlu. Dan ini berbahaya. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam naqid min nawaqidil Islam, salah satu pembatal dari pembatal-pembatal keislaman oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu yang ke-10 apa? Al-i'rad an dinillah la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Dia berpaling dari agama Allah, nggak mau mempelajarinya, nggak pula mau mengamalkannya. Naam. Jadi jiwa-jiwa yang rendah itu akan selalu ridho, puas dengan hal-hal yang kerdil. Begitu pula sebaliknya, jiwa-jiwa yang merdeka itu dia selalu berambisi untuk meraih hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, wa inna ma tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Hanyalah melakukan perhatian dan penjagaan terhadap ilmu itu, dalam bidang-bidang ilmu itu, dengan bersandar pada dua pilar. Ahaduhuma, yang pertama, taqdimul ahammi fal muhim. Harus cerdas. Menuntut ilmu itu harus cerdas. Kamu tahu strategi dalam menuntut ilmu, nggak ngawur. Karena kalau salah strategi bisa putus di tengah jalan, bisa habis waktu di sana tanpa ada hasil yang signifikan. Nah, jadi perlu strategi. Sebagaimana jihad fisabilillah, nggak modal berani saja, maju saja, tapi harus perlu ada strategi. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Allah katakan dalam perkara jihad, kamu persiapkan apa-apa yang mampu, yang kalian mampui dari kekuatan. Nggak ngawur, ada persiapan. Begitu pula dalam jihad ilmu, dengan mengedepankan yang paling penting kemudian yang terpenting. Mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami biwadha'ifil 'ubudiyyati lillah. Terus yang paling penting apa? Katanya Syekh, yang paling penting definisinya itu, ilmu yang terpenting untuk darurat kita pelajari dengan segera, yaitu ilmu yang seorang itu butuh kepadanya. Butuh untuk apa? Untuk dia mampu menegakkan kewajiban dia dalam menghambakan diri kepada Allah. Salatnya, bagaimana cara salatnya, wudunya, bagaimana cara wudunya. Ini dulu dia harus tahu. Nah, dan hal-hal yang berkaitan dengan segala bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhar, dan pilar yang kedua, an yakuna qasduhu fi awwali talabihi, adalah tahsila mukhtasarin fi kulli fannin. Yang kedua, maksud dia dalam langkah awal menuntutnya ilmunya dia itu, yang dimaksudkan oleh dia adalah bagaimana dia bisa meraih ringkasan-ringkasan ilmu di setiap bidang. Nahwu, ada ringkasannya. Yang paling pintu pertama untuk belajar nahwu itu biasanya di kitab ini. Untuk belajar usul fikih di kitab ini. Untuk belajar hadis di kitab ini. Begitu seterusnya. Ada tangga awal. Sebagaimana tangga, dia memiliki banyak anak tangga. Nggak bisa antum langsung loncat ke atasnya. Antum harus menapak satu persatu. Nah, maka di setiap bidang ilmu itu ada ilmu dasarnya. Dasar nahwu, dasar mustalah, dasar usul fikih, dasar tauhid.
akidah dan semacamnya. Jangan langsung loncat ke kitab-kitab yang luas, yang tinggi. Hatta idza istakmala anwa'al 'ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa taba'ahu atau taba'ahu minha. Sampai kalau dia telah sempurna, telah selesai dari semua bidang-bidang ilmu tadi, dia ambil nahwu ringkasannya, dia belajar mustalah ringkasannya, ilmu dasarnya, dia ambil fikih, dia ambil akidah, semua yang dasar-dasar dulu. Kalau sudah selesai semua itu, nadhara ila ma wafaqa taba'ahu minha. Dia lihat, selera anak ini lebih suka belajar ilmu hadis. Baru kamu dalami di situ ilmu hadis, tapi kamu punya dasar ilmu yang lain. Jadi setelah kamu ambil dasar-dasar itu, nggak masalah kamu mau ambil spesialisasi, ibaratnya dokter. Dokter pertama kali dia akan melewati tahapan apa? Dokter umum kan? Apa langsung dokter ahli bedah? Nggak mungkin langsung loncat ke sana. Setelah dia pelajari ilmu kedokteran secara umum, baru dia ambil spesialisasi khusus. Jantung, bedah, apalah. Nah, begitu pula dalam ilmu, antum ambil dasar-dasar nahwunya, punya bekal. Usul fikihnya, punya bekal meskipun itu dasar. Nah, baru setelah itu, kamu lihat, kamu condong kepada apa? Kamu suka ilmu yang mana? Ada, makanya ulama itu satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Nah, ada ulama spesialisasinya dalam bidang hadis, ada ulama spesialisasinya dalam bidang fikih, ada ulama spesialisasinya dalam bidang nahwu. Satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Nah, maka tidak bisa kita misalkan berta'assub fanatik dengan satu ulama. Lah, bahkan kita hargai semua ulama, satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Contohnya misalkan antum ingin menghafal sebuah kitab hadis. Antum mulai dengan yang mukhtasar, yang ringkas, Arba'in Nawawi. Nah, misalkan jangan langsung antum Arba'in Nawawi cuma 42 hadis atau cuma 50 hadis. Nah, ana enggak level. Ana mau hafal Sahih Bukhari aja langsung. Ana mau hafal Sahih Muslim langsung, misalkan. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena antum nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Akan ada rintangan-rintangan yang mungkin memutus antum dari belajar. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dapat dia hafal 100 hadis, 200 hadis misalkan. Qadarullah terputus, entah karena kesibukan, entah karena ada tuntutan keluarga, entah karena ada sesuatu. Tidak bisa dia melanjutkan untuk menuntut ilmu misalkan karena kesibukan tadi. Dia akan terhenti dalam sebagian ilmu saja. Misalkan Sahih Bukhari, ada kitab Thaharah, kitabul iman, kitabul shalah, kitabul zakah. Kalau dia mulai dari yang tebal, dia akan mulai, misalkan seandainya terputus dari belajar, dia akan baru dapat misalkan kitab Thaharah. Dia baru dapat beberapa hadis berkaitan dengan masalah apa? Masalah Thaharah. Tapi coba kalau dia mulai dengan mukhtasar Umdatul Ahkam misalkan, ya kan, 400 hadis. Dia bisa menghafal jami' abwabul fikih, kebanyakan dari bab fikih. Umdatul Ahkam yang sekitar 400 hadis, dalam waktu yang singkat itu dia bisa dapat taharah, dapat salat, dapat zakat, dapat haji, dapat muamalah. Berbeda jika dia memulai dengan kitab-kitab yang besar. Baru di tengah jalan dia masih dapat taharah, qadarullah terputus misalkan. Itu yang dimaksudkan oleh para ulama. Makanya hendaknya mengambil mukhtasar dulu, ringkasnya. Setidaknya dia kalau ada apa-apanya nanti di tengah jalan ketika dia menuntut ilmu, dia sudah punya gambaran berbagai macam permasalahan ilmu atau bidang ilmu secara umum, secara dasar. Nah, hatta idza istakmala anwa'al ulumin nafi'ati nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha. Lihat mana yang menjadi kesukaan dia setelah dia mengambil dasar-dasar berbagai bidang ilmu. Wa anasa min nafsihi qudratan 'alaihi. Dia lihat mana yang dia mampu untuk dia berdalam-dalam padanya. Fatabahhara fihi, maka hendaklah dia berluas-luas berdalam-dalam pada ilmu yang dia senangi. Ana mau senangnya hadis, ya sudah, tafadhol kamu menyelam berdalam-dalam, berluas-luas dalam kitab-kitab hadis. Nah, sawa'un kana fannan wahidan aw am aktsar. Sama saja apakah satu bidang ilmu yang ingin kamu ambil sebagai spesialis kamu ataupun banyak bidang ilmu, ya tergantung kemampuan kamu. Wa min tayyari syi'ri syanaqitati qaulu ahadihim, dan termasuk dari tayyari
Toyar ini artinya yang terbang. Nah, di sini diistilahkan toyar itu adalah suatu ucapan yang viral, yang masyhur tapi tidak diketahui siapa yang mengucapkannya. Ini diistilahkan dengan toyar. Ucapan ini viral sekali, mendunia. Semua orang tahu istilah itu. Tapi siapa pengucapnya nggak ada yang tahu. Ya gitu aja, terkenal, masyhur. Istilahnya toyar. Syair ya syair. Asyanaqitah. Asyanaqitah orang-orang Syinqit. Daerah di Afrika sana, Syinqit. Nah, di sana sampai-sampai dikatakan nenek-nenek saja hafal Alfiyah Ibnu Malik. Dari anak-anak kecil sampai itu Allah beri orang-orang Syinqit itu kekuatan hafalan yang luar biasa. Nah, tuanya, mudanya, anak-anaknya diberi kekuatan hafalan. Wa min tayyari syi'ri syanaqitah qaulu ahadihim, termasuk dari apa? Ucapan syair dari orang Syinqit yang tidak diketahui siapa pengucapnya. Dia berkata, wa in turid tahsila fannin tammimah. Kalau kamu ingin menghasilkan satu bidang ilmu, tammimah, sempurnakan dulu, selesaikan dulu. Kamu mau belajar nahwu, ya selesaikan dulu nahwu. Jangan nahwunya setengah, nanti antum ambil yang lainnya. Nah, sempurnakan dulu satu bidang ilmu. Wa an siwahu qabla lintihaimah. Dan kepada selain satu bidang ilmu yang kamu pelajari tadi, sebelum kamu selesai darinya, jangan kamu pelajari, berhenti dulu. Wa fitaradu fil ulumil man'uja, dan dalam kebersamaan atau keserupaan ilmu-ilmu itu datang larangan padanya. Maksudnya kamu kumpulkan ilmu dalam waktu yang bersamaan. In tau aman istabaqa lan yakhruja. In kalau tahu anta ismak. Udah kemana gitu antum? Hah? Konsentrasi sama antum sendiri. In tau aman istabaqa lan yakhruja. Kalau dua anak kembar itu berebut untuk keluar dari perut ibunya, nggak bisa keluar. Mafhum? Perempuan hamil anak kembar, ada dua janin dalam perutnya. Seandainya dua janin itu rebutan untuk keluar, malah nggak bisa keluar. Begitu pula ilmu. Kalau kamu berebut ilmu itu jadi penuh di otakmu, malah nggak dapat kamu. Nah, itu maksudnya. Wa man arafa min nafsihi qudratan 'alal jam'i jama'ah. Kalau dia tahu kadar dirinya, ana mampu insyaallah untuk mengumpulkan ilmu ini, belajar di satu sisi belajar nahwu, di satu sisi yang lain belajar akidah, di sisi yang lain belajar fikih, ana mampu insyaallah, ya tafadhal. Wa kanat haluhu istisnaan minal umum, dan keadaan yang seperti itu dikecualikan dari keadaan yang umum. Umumnya itu orang itu nggak mampu belajar bareng-bareng gitu, banyak ilmu dalam satu waktu. Nah, kalau kamu mampu berarti kamu itu di luar keumuman, gitu loh maksudnya Syekh. Jadi kesimpulan dari Al-Ma'qidus Sadis, simpul yang keenam, yaitu mengatur strategi dalam menuntut ilmu, mengedepankan yang terpenting kemudian yang terpenting. Misalkan antum rihlah ke Yaman kah atau ke Saudi kah, lihat strategi. Ana dengan usia ana segini, misalkan mampu berapa tahun ana untuk bisa bertahan di Yaman, dan ana punya tujuan-tujuan, target-target yang lainnya. Misalkan di usia 25 ana ingin menikah, ana berangkat ke Yaman usia 21 misalkan, berarti ana punya waktu sekitar 4 tahun. Jadi strategi, berpikir dia. Diatur, tahun pertama anak target ini, tahun kedua begitu. Dia punya buku harian. Seorang thalibul ilmi itu punya buku harian. Nah, dia atur strateginya. Nah, untuk suatu tujuan yang dia harapkan. Nah, baik, kemudian kita masuk ke simpul yang ketujuh. Al-Ma'qidus Sabi', simpul yang ketujuh. Al-mubadaratu ila tahsilihi waqtinami sinnis siba wa syabab. Bersegera dalam meraih ilmu, gak usah ditunda-tunda. Saufa ata'allam. Nanti ana ta'lim lah, besok lah, minggu depan lah, bulan depan lah, atau tahun depan lah. Jangan kamu tunggu-tunggu. Al-mubadarah, segera kamu itu untuk meraih ilmu. Waqtinami sinnis siba wa syabab, manfaatkanlah ightinam, raihlah itu semua di usia muda, di usia kanak-kanak dan usia muda. Mumpung masih muda, manfaatkan betul. Akan ada saat-saat antum tersibukkan. Ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia itu senantiasa lalai darinya, enggak sadar, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Antum tanya itu yang sudah berkeluarga.
Nah, kadang berangan-angan, iya ya dulu anak masih kosong, tidak ada keluarga, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada tanggung jawab ini dan itu. Kenapa tidak anak manfaatkan dulu ya? Nah, misalkan ada perasaan seperti itu. Antum-antum yang sebelum itu terjadi, manfaatkan sepenuhnya. Makanya dikatakan di sini iqtinam. Iqtinam itu dari ghanimah. Tahu ghanimah? Apa? Harta rampasan perang. Jadi untuk memperoleh harta itu kamu harus perang dulu, berdarah-darah. Tidak bisa kamu dapatkan dengan mudah. Makanya dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, iqtanim khamsan qabla khamsin. Raihlah ghanimah itu, 5 ghanimah itu sebelum datang 5 perkara. Raihlah 5 ghanimah sebelum datang 5 perkara. Disebutkan di situ ghanimah berarti sesuatu yang berharga. Kamu harus berdarah-darah, butuh perjuangan untuk meraihnya. Butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan. Yang pertama apa katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Syababuka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Manfaatkan masa mudamu, kamu masih kuat, masih mampu menghafal, masih kosong, masih sehat. Sebelum datang masa tua, ketika masa tua itu kamu punya tanggung jawab kehidupan di sana. Sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai suami, ada tanggung jawab di sana. Naam. Dan usia muda dan seorang pemuda ini memiliki mizah, memiliki keistimewaan dalam syariat. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, sab'atun, 7 sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 yang Allah naungi mereka dengan naungan Allah. Fi yauma la dhilla illa dhilluhu. Di hari di mana di saat itu enggak ada atap, enggak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berdiri menunggu hari pengadilan selama 50.000 tahun lamanya. Telanjang bulat, matahari didekatkan seukuran sejengkal. Enggak ada sudah. Antum mau berteduh enggak ada pohon. Padang masya sejauh mata memandang ini datar semuanya. Nah, ada 7 golongan yang Allah naungi di situ. Salah satunya siapa? Syabun, para pemuda, nasya'a fi ibadatillah atau nasya'a bi ibadatillah. Dia tumbuh dalam peribadatan kepada Allah. Dia tumbuh dalam penghambaan kepada Allah. Syukuri ini. Kamu punya orang tua yang mendukung antum-antum untuk berthalabul ilmi sejak muda. Yang mungkin orang tua antum tidak mendapati itu dari orang tua mereka. Syukuri itu. Ada orang-orang yang mendukung antum di usia muda untuk berthalabul ilmi. Nah, dan itu ibadah yang besar. Luruskan niat, mujahadah, jalani kesungguhan itu karena antum masuk dalam khitab, dalam apa? Khitab dalam tekstual hadis tersebut. Sab'atun, 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Syabun nasya'a bi ibadatillah, tumbuh dalam ibadah Allah, salat 5 waktu di masjid, jalani sunnah-sunnah, jalani talabul ilmi syar'i, azkar, baca Quran, hafal Quran, baca matan, hafal matan, baca hadis, hafal hadis. Ini semua tasawur antum. Ibadah yang besar. Antum start dari muda. Nah, betapa banyak orang yang baru sadar di usia sudah tua. Alhamdulillah dia sadar pada akhirnya. Karena al-ibrah bil khawatim, karena tolak ukur itu yang jadi acuan apa? Akhirnya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamal bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Intinya al-ibrah bil khawatim. Tapi kita bersyukur, antum bersyukur, tasawur, bayangkan itu, sadari antum fi ni'mat. Di sejak usia muda Allah kasih taufik untuk mudah hati antum itu mau menerima thalabul ilm. Betapa banyak yang anak-anak muda yang bapak-bapak mereka, orang tua mereka berharap ingin untuk anaknya itu ngaji, ingin untuk anaknya itu mondok, tapi tidak ada penerimaan dari si anak. Alhamdulillah antum, ini perlu disyukuri.
Nah, karena nikmat itu kalau disyukuri dia akan menetap, akan continue, stabil. Dan tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua akan berubah. Antum saat ini bisa belajar, kosong. Besok belum tentu. Besok bisa sibuk, besok bisa sakit. Karena sudah termasuk dari kehidupan itu yang Allah takdirkan, ya mutadawilah, berganti-ganti. Roda kehidupan itu berputar. Maka Allah katakan la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ai halan ba'da hal. Dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Enggak ada stabil terus. Hari ini kaya, besok miskin, hari ini miskin, besok kaya, hari ini sehat, besok sakit, hari ini sakit, besok sehat. Itu namanya kehidupan, bergonta-ganti. Nah, dan enggak ada yang kekal. Akhir kesudahannya itu adalah kekurangan. Seperti bulan. Setelah dia pada puncak kesempurnaan, berkurang, habis. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Allah ciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian Allah jadikan setelah lemah itu kuat dalam kesempurnaan usia, muda. Nah, kuat, gagah. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian Allah jadikan setelah kesempurnaan kuat itu melemah. Kemudian menjadi menua. Pada akhirnya apa? Mati. Nah, maka perkara syabab atau pemuda ini dalam Islam ini luar biasa. Nah, disebutkan oleh Amr bin Qais al-Mala'i, salah seorang tabi'ut tabi'in al-Kufi, thiqatun mutqin, seorang yang thiqah, terpercaya, lagi mutqin hafalannya. Dahulu Sufyan ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis itu hormatnya luar biasa ke Amr bin Qais al-Mala'i ini. Nah, beliau mengatakan, idza ra'aita syaba, kalau kamu melihat seorang pemuda, awalu ma yansha ma'a ahli sunnah wal jamaah farjuh. Kalau kamu lihat dia awal pertumbuhannya itu bersama ahli sunnah wal jamaah, farjuh, harapkanlah kebaikan darinya. Wa idza ra'aitahu ma'a ahli bid'ah fai'as minhu. Kalau kamu lihat dia sejak awal mudanya langkahnya itu belajar kepada ahli bid'ah, bergaul dengan ahli bid'ah, ya putuslah harapan dari dia. Enggak usah kamu terlalu berharap dari dia. Fa inna syabab ala awal amrihi, karena seorang pemuda itu ya kebanyakannya berdasarkan langkah dia pertama kali tumbuh itu belajar dengan siapa. Alhamdulillah. Nah, di sana ada pengajar, di sana ada lembaga belajar yang mengajarkan sunnah di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, di atas aqidatus salaf. Ini perlu disyukuri. Dikatakan pula oleh Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, faqihut tabi'in, inna min sa'adatil hadathi wal a'jam an yuwaffiqahum Allah ila alimin sunni fi awal amrihi. Termasuk kebahagiaan para pemuda dan orang-orang non-Arab itu Allah beri taufik keduanya untuk belajar kepada seorang yang mengilmui tentang sunnah, seorang ahli sunnah sejak awal langkahnya. Sejak awal dia tumbuh kembang sudah belajar sunnah. Ada nikmat yang besar. Qala Ahmad, berkata Ahmad ibn Hanbal la'alla, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Jadi Imam Ahmad menyerupakan masa muda itu seperti apa? Aku tidak menyerupakan masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang tadinya ada di kantongku, tadinya ada di sakuku, kemudian jatuh, hilang sudah, berlalu masa muda itu, nggak bisa kembali. Wal ilmu fi sinni syabab asra'u ila nafs, dan ilmu yang diraih sejak usia muda itu lebih cepat untuk mengena di dalam jiwa. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan, dan lebih kuat untuk terikat dia dan menempel di dalam jiwa. Karena masih kosong, masih fresh, belum ada beban-beban kehidupan bagi dia. Dia nggak mikir dari mana uang itu datang, yang penting ada kiriman tiap bulan, bisa makan bebek komando, bisa makan kambing, sate kambing. Nah, nggak pikir dia gimana itu proses uang itu bisa masuk, gimana beban pikiran orang-orang yang menafkahi, ya kan? Fresh, nggak mikir bayar ini, bayar listrik, bayar air, anak-anak sakit, ini itu. Nah, makanya lebih kuat sejak muda. Manfaatkan itu sebelum datang masa-masa tuamu. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tabi'in,
Jalil, salah seorang tabi'in yang mulia, al-ilmu fis sighar kan naqshi fil hajar. Ilmu sejak masa kecil itu seperti ukiran di atas batu, menempel kokoh. Faquwatu baqa'il ilmi fis sighar ka quwwati baqa'in naqshi fil hajar. Kekuatan menempelnya ilmu di dalam masa kecil itu seakan-akan kuatnya keberadaan ukiran tadi yang ada di atas batu. Tetap akan ada dia ukiran tersebut. Kuat, melekat sudah. Faman igtanama syababahu nala irbah. Siapa yang dia meraih ghanimah syabab dia manfaatkan betul, dia akan meraih apa yang dia cita-citakan. Wa hamida 'inda masyibihi surahu, dan dia akan bersyukur di masa tuanya nanti. Alhamdulillah, dulu anak kecil masih muda sudah condong untuk belajar. Dia akan nikmati itu, dia akan bersyukur. Alaghtanim sinna syababi ya fata 'indal masyibi yahmadul qaumus sura. Raihlah ghanimah sejak masa mudamu wahai pemuda, karena di masa tua nanti kamu akan mensyukurinya itu. Wala yutawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allam bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibara. Cuman di sini jangan kamu salah sangka. Berarti kalau sudah tua itu udah telat, enggak perlu belajar. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Hanya saja jika mau dibandingkan perbandingan, itu usia muda itu usia emas untuk belajar. Bukan maknanya kemudian ya udah yang tua udah terlanjur sudah nggak usah belajar, tidak, bukan seperti itu maksudnya. Tapi insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi